Pernah nggak kamu ngerasa kamu itu sering banget pola berulang kamu adalah ketemu dengan manipulatif? Apa sih manipulatif itu? Adalah orang yang suka mengendalikan, orang yang suka mengontrol, orang yang suka menggunakan orang lain untuk kepentingan dirinya atau istilahnya adalah memanfaatkan orang lain untuk kepentingan dirinya. Secara nggak sadar kamu itu menarik orang-orang yang manipulatif dari energimu, dari luka batin yang belum kamu sembuhkan. Sehingga itu terus berulang dan menjadi pola kamu. Nah, banyak penyebab yang terjadi kenapa kamu bisa menarik itu. Yang pertama, kamu tuh terlalu sulit untuk mengatakan tidak. Orang manipulatif itu mencari orang yang mudah mengalah. Kamu tanda-tandanya adalah takut ngecewain orang lain, sering mengorbankan diri sendiri, merasa bersalah saat menolak. Jadi akibatnya manipulator tuh melihat bahwa tekanan emosional bisa digunakan untuk kamu. Nah, yang kedua, kamu memiliki haus validasi dan penerimaan. Manipulatif akan sering menggunakan love bombing, janji manis, pujian berlebihan. Nah, manipulatif itu sangat mengerti apa kebutuhan emosional dari korbannya sehingga dia bisa mulai mengontrol dan dia melakukan banyak pengakuan, banyak pujian dan ia akan memberikan itu semua di awal. Oke. Yang ketiga, terbiasa dengan pola keluarga yang tidak sehat. Contoh, orang tua yang selalu menyalahkan. Cinta yang diberikan dengan syarat. Jadi misalkan kamu akan mendapatkan cinta ketika kamu memiliki kemampuan juara kelas atau apapun itu ketika kamu masih kecil. Terus kamu sering dipaksa untuk mengikuti keinginan orang tua kamu. Sehingga saat kamu dewasa, pola itu sangat familiar sama nervous system kamu. Dan tanpa sadar kamu akan memilih orang yang mirip seperti pola yang ada di keluargamu itu. Yang keempat, kamu merasa takut ditinggalkan. Nah, ketakutan kehilangan ini kamu akan mengabaikan tanda-tanda yang berbahaya. Jadi kamu akan berpikir nanti dia marah, nanti dia pergi. Aku harus mengalah supaya hubungan ini tetap berjalan. Nah, ketakutan-ketakutan itulah yang menjadi pintu masuk seorang manipulator ke dalam hidup kamu. Yang kelima, self-worth atau nilai diri yang belum kuat. Nah, jika seseorang yang memang merasa sangat berharga dan mengerti nilai dirinya, dia tidak akan mudah percaya begitu saja pada orang lain. Tapi ketika seseorang memiliki self-worth yang belum kuat, maka ia lebih mudah percaya sama orang lain. Contohnya, meremehkan dirinya sendiri, membuat dirinya merasa bersalah, menyalahkan dirinya atas semua masalah. Karena di dalam dirinya masih ada keraguan terhadap nilai dirinya sendiri. Lalu selanjutnya, kamu terlalu berempati tanpa batas. Empati itu baik dan sangat baik, tapi jika tanpa batas yang sehat, itu akan menjadi suatu kelemahan kamu. Contoh, kamu selalu memaklumi perilaku yang buruk kepada dirimu sendiri. Terus kamu selalu memberikan kesempatan berkali-kali walaupun kamu disakiti.
kamu lebih fokus menyembuhkan orang lain daripada melindungi dirimu sendiri. Lalu selanjutnya, kamu tidak bisa mengenali red flags dari sejak awal hubungan. Orang-orang yang manipulatif itu biasanya menunjukkan tanda-tanda red flags-nya seperti yang pertama, tidak menghormati batasan kamu. Yang kedua, suka membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, memainkan peran korban terus-menerus. Keempat, tidak mau bertanggung jawab. Yang kelima, membuat kamu meragukan perasaan dan pikiranmu sendiri. Itu disebut juga dengan gaslighting. Nah, ketika kamu melihat ada tanda-tanda di hubungan kamu di awal ini, maka itu adalah red flags seorang dari manipulator. Ketika kamu belum bisa menyadari itu, berarti kamu masih banyak luka batin sehingga tanpa sadar kamu menerima orang-orang yang seperti itu. Nah, kita harus bisa menyadari, harus bisa menyembuhkan luka batin untuk menghindari orang-orang yang manipulatif kepada diri kita. Caranya gimana? Yang pertama, memperkuat self-worth diri kita. Yang kedua, belajar berkata tidak tanpa rasa bersalah. Yang ketiga, kita harus bisa mengenali red flags lebih cepat. Yang keempat, menyembuhkan luka penolakan. Kelima, menyembuhkan luka takut ditinggalkan. Keenam, kita harus punya boundaries yang sehat, yang kuat. Selanjutnya, percayalah pada intuisimu sendiri jika ada sesuatu yang tidak beres. Oke? Nah, selanjutnya bagaimana cara kita untuk memperkuat self-worth? Self-worth itu adalah nilai dirimu. Yang pertama, berhenti mengukur nilai diri dari penerimaan orang lain. Jadi kamu bisa tanyakan ke dirimu, apakah aku merasa berharga hanya ketika dipuji? Apakah aku merasa tidak berharga ketika aku dikritik? Oke? Selanjutnya tepati janji pada dirimu sendiri. Jadi kayak kamu mulai dari hal kecil, bangun sesuai jam yang udah kamu tentukan, menyelesaikan tugas yang sudah direncanakan, menjaga komitmen pada dirimu sendiri. Jadi jangan menunda-nunda. Yang ketiga, belajar untuk berkata tidak. Ya. Terus keempat, kenali kekuatan dirimu. Contoh kayak aku pandai, aku pernah berhasil, orang lain menghargai diriku. Nah, dan lainnya. Selanjutnya, hentikan self-criticism yang terlalu berlebihan. Jadi kalau di dalam dirimu itu ada aku bodoh, aku gagal, gantilah dengan aku sedang belajar, aku belum menguasainya. Selanjutnya, bangun batasan yang sehat. Jadi tidak membiarkan dirimu dihina terus-menerus. Tidak membiarkan dirimu dimanfaatkan terus-menerus. Dan berhenti menjadi penyelamat orang lain. Sembuhkan luka penolakanmu dan rayakan kemajuan kecil dari dirimu. Rayakan saat kamu berani berbicara, berani menolak. Lakukan ini untuk bisa melindungi dirimu dari seorang manipulator.